Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering berbatuan, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah. Baik, Masya Allah. Saya senang sekali kalau lagu-lagu tipikal seperti ini tuh dinyanyikan gitu ya. Mengingatkan kita bagaimana kita harus menghargai alam yang indah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk potensi-potensi yang ada di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat semuanya dan bisa menjalankan segenap tugas kita dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat. Hari ini saya bertugas untuk ngobrol-ngobrol santai sapi serius di Berendo TVRI Bengkulu, karena memang titel program kita adalah Berendo. Kita ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk membahas tema-tema teraktual. Kita akan mengingat kembali musibah banjir yang beberapa waktu belakangan ini sedikit kerap terjadi karena memang curah hujan yang cukup tinggi. Hampir di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu, termasuklah di Kota Bengkulu yang termasuk yang terparah. Yang dulu biasanya kalau banjir itu di beberapa titik, ini enggak, tapi saat ini ikut banjir gitu di beberapa titik tersebut. Banyak terkejut, banyak waspada juga, sehingga kemudian juga dari berbagai pihak, instansi pemerintah itu juga sudah menggodok berbagai solusi terkait permasalahan-permasalahan atau faktor-faktor permasalahan itu dicarikan solusi. Termasuk masalah drainase, ini menjadi salah satu penentu untuk air di Kota Bengkulu begitu ya, aliran air di Kota Bengkulu. Sehingga pemetaan ini dilakukan agar kemudian menghindari potensi-potensi banjir. Nah, tema kita adalah seputar pemetaan drainase di Kota Bengkulu. Dan nanti Anda akan kami undang untuk bergabung di line telepon kami di 0736211541. Saatnya saya mengenalkan para narasumber yang sudah ada di Berendo TVRI Bengkulu bersama dengan saya. Yang pertama di samping saya ada Bapak Noprisman. Beliau adalah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Noprisman. Selamat sore. Sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, hari ini melakukan pemetaan drainase salah satunya atau dalam proses? Iya. Oke, dalam proses ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol ya seputar tema tersebut. Kemudian bersama beliau, ini juga salah satu narasumber yang sudah kerap hadir di TVRI, ada Pak Endri Agustomi. Beliau adalah dari akademisi, kalau biasanya sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Unihas ya Pak ya. Sore Pak. Sore Mbak. Sehat juga Pak ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah ini ada Wakil Rakyat nih dari Kota Bengkulu, Bapak Pudi Hartono, Waka Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Pudi. Selamat sore. Sehat juga hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, kita bertiga hari ini akan ngobrol tentang bagaimana kita
melakukan upaya agar kemudian potensi-potensi banjir ini tidak terjadi kemudian, paling tidak meminimalisir gitu ya. Nah, salah satunya adalah melakukan pemetaan drainase Kota Bengkulu. Saya sebelum membincangkan lebih detail, saya mau tanya dulu kalau kondisi drainase di Kota Bengkulu seperti apa sih Pak? Saya ke Pak Kadis. Ya, untuk saat ini PUPR Kota Bengkulu sesuai dengan judul sudah melakukan pemetaan. Jadi drainase induk yang ada di Kota Bengkulu khususnya ini kurang lebih ada 60 ruas. 60 ruas drainase. Iya, Oke. yang drainase induk ya. Drainase induk ya. Iya. Sementara yang sudah ditangani saat ini bertahap ini baru 6 ruas. Yang ditangani? Iya, Oke. yang sudah kita laksanakan. Oke. Baik. 6 saluran induk ini sudah total panjang kita laksanakan normalisasinya itu 41 kilo. Normalisasi ya. Iya, 41 saluran. kilo ya. Ini pun juga saluran ini masih sebagian besar adalah saluran masih alami, belum permanen. Jadi masih saluran tanah yang Masih belum sederhana sekali gitu iya, ya. jadi kita cuma bisa langsung mengalirkan terlebih dahulu, belum dengan pekerjaan yang permanen. Iya. Oke. Jadi ada 60 titik drainase induk di Kota Bengkulu, Iya. kemudian 6 ruas Yang sudah yang kita sudah tahu. ditangani, dilakukan normalisasi. Ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin nanti perlu dijelaskan Iya, juga iya. ya Pak Saya ya sederhanakan nanti kepada bahasanya, iya. pemirsa saat ini. Jadi kalau untuk 6 titik itu di mana saja Pak? Yang pertama itu saluran utama air sebakul, Air Sebakul, Padang Kemiling, Bandara, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Sungai Rupat, Sungai Jenggalu. oke. Ini yang sudah ditangani 14 kilo, 1. Oke. Terus yang kedua saluran utama Perumahan Pelindo, Pagar Dewa Hibrida, Rumah Sakit M Yunus, Sungai Rupat, Baik. Akasia, Baik. sampai ke Sungai Jenggalu. Baik. Ini sudah kita lakukan penggalian 10,8 kilo. 10,8 kilo. Jadi totalnya tadi 41 41 kilometer kilo, ya yang iya. sudah dinormalisasi tadi. Dan ini rata-rata salurannya tipikal yang masih sederhana. Iya, masih alami. Masih Jadi alami masih saluran bahasanya. tanah, iya. Oke, Belum jadi- ada pelapisnya. Belum ada pelapisnya dari semuanya ini Pak ya. Apakah sudah ada yang Sudah ada sebagian, Sudah ada seperti sebagian. misalnya yang di Sungai Rupat misalnya kan, Oke. itu yang dari rumah sakit, itu sebagian sudah ada yang permanen. Nah, selain dari sisi jumlah, barangkali hasil pemetaan itu apa sih Pak hasilnya yang mungkin bisa di-share ke kita? Ya kalau selama ini yang kita rasakan seperti misalnya di daerah perumahan Bumi Ayu. Bumi Ayu itu ketika hujan deras, ya di situ banjir, gitu kan. Alhamdulillah dengan sudah dibukanya ini tidak lagi di Tidak daerah lagi. itu. Terus di Jalan Akasia, Jalan Akasia itu sudah pernah makan korban malah. Oh, sudah pernah makan itu korban. Ada yang hanyut, tapi Oke. tidak meninggal kan. Tidak meninggal. Alhamdulillah sekarang sungai tersebut sudah lancar, arusnya tidak lagi mengenang dan sudah tidak lagi banjir juga. Oke. Gitu. Nah, jadi itu yang sudah dapat kami lakukan. Dan insya Allah dengan yang lain-lainnya ke depan juga akan terus kami lanjutkan. Terus ada saluran Kandang Emas RPH Padang Serai. Oke, itu masih dalam kategori induk. Iya. Iya, oke. Itu juga sudah kita buka kurang lebih 5 kilo, di situ 5,7. Di situ juga sudah tidak lagi terjadi genangan atau banjir. Oke. Nah, sekarang yang masih ada titik banjir, saya juga tadi sudah kunjungan ke lapangan karena ada laporan dari warga masyarakat. Di belakang asrama haji RT 13. Nah, di sana kita lihat memang ada asrama haji itu atau kanwil agama itu membangun jembatan. Oke. Dia membangun jembatan darurat, Ya. terus dia buat jembatannya permanen tapi belum selesai. Nah, jembatan Baik, darurat baik, itu baik. menghalangi saluran tersebut. Oke. Tapi insya Allah selesai jembatan permanen akan dibongkar sama mereka. Pemetaan drainase yang dilakukan ini melibatkan unsur lain Pak atau dari PUPR sendiri Pak? Iya, kita melibatkan konsultan. Jadi kita bekerja sama dengan konsultan yang memetakan ini.
dan kita juga tidak cuma percayakan sama mereka, kita juga turut ke lapangan dan bersama-sama sama Baik. konsultan itu. Baik, baik. Baik, kita ke Pak Endri dulu ya. Oke. Jadi teman-teman di PUPR ternyata sudah melakukan pemetaan drainase yang ada di Kota Bengkulu. Tadi ada 60 titik yang induk gitu ya, saluran induk. Kemudian tadi sudah ada beberapa langkah walaupun kemudian belum dijelaskan secara detail. Nanti masyarakat juga ingin tahu nih seperti apa sih normalisasi yang dilakukan dan seperti apa sih kondisi sebelumnya gitu ya. Nah, kalau dari kacamata Pak Endri sendiri, dari titik-titik saluran drainase ya yang ada di Kota Bengkulu ini kondisinya seperti apa sih Pak sebenarnya? Terima kasih Pak. Jadi memang sebelumnya juga saya bilang salah satu kunci untuk kota, khususnya Kota Bengkulu ya, dan kota pada umumnya itu salah satu untuk penanggulangan banjir itu adalah sistem drainase Perbaikan, perkotaannya, ya. drainase perkotaannya. Nah, itu salah satu kuncinya. Karena drainase perkotaan itu tentu sistemnya banyak gitu Mbak. Jenisnya juga banyak. Baik. Ada drainase lokal ya. Drainase lokal lokal. itu yang di sekitar perumahan. Lokal itu di sekitar perumahan. Jadi Baik. sudah tuh ada apa drainase sekunder yang dari perumahan itu mengalirkan ke drainase sekunder. Jadi ada drainase primer atau saluran induk itulah yang menampung Seluruh dari saluran perumahan. sekunder tadi yang akan mengalirkan ke catchment area kita. Oke. Jadi lokal itu yang di perumahan, kemudian sekunder yang menghubungkan sekunder, mengarahkan kepada ya, induk. Oke. Induk. Jadi induk Baik. itu nanti akan mengalirkan ke apa catchment area kita. Apa penampungan air sementara atau langsung ke laut Ya. atau ke sungai. Itu sistemnya gitu. Sistemnya Jadi seperti itu ya, harus Pak, ya? terintegrasi. Baik. Nah, jadi kita perlunya pemetaan itu saya bilang kemarin, saya katakan kemarin adalah antisipasi kita sangat cepat. Kalau terjadinya ada hujan ya, di luar intensitas yang sangat tinggi, penanggulangan cepat. Memang kita tidak bisa melihat satu sisi bahwa drainase ini membuat drainase kecil, drainase jenis-jenis macam-macam, tapi bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi, diharapkan air itu cepat menyerap masuk ke drainase supaya tidak terjadi penggenangan. Nah, kita di Kota Bengkulu ini kan ada yang memang langganan banjir. Langganan banjir. Ya, Baik. langganan banjir itu akibat seperti kemarin. Nah, sudah tuh ada sekitar ada 60 tadi ya, surat itu cukup bagus lah ya, cukup bagus. Tapi itu kan harus kita maksimalkan semuanya. Nah, kita cegah supaya seluruh drainase ini perkotaan supaya bagus, supaya daerah-daerah yang tidak selama ini tidak tergenang atau tidak terjadi banjir, jangan terjadi banjir bila intensitas hujan itu tinggi. Baik. Jadi saluran ini sangat penting. Ya. Jangan tercipta daerah-daerah baru, kantong-kantong baru yang terjadi banjir. Nah, makanya drainase perkotaan ini sangat perlu. Sangat perlu ya. Juga harus kita pikirkan adalah sifatnya, Mbak. Sifat drainase perkotaan itu ada terbuka dan tertutup. Nah, kalau di jalan-jalan protokol memang kita tertutup ya, ya tertutup. Tetapi kalau di saluran induk rata-rata itu terbuka kita, karena dia akan sangat menampung penampung basahnya besar. Kita mungkin tertutup menampung karena untuk menampung luapan dari saluran sekunder. Jadi kalau di jalan-jalan protokol, di pertokoan itu memang disarankan memang tertutup. Tetapi tentu harus kita pemeliharaannya. Pemeliharaannya, kontrolnya terus, kontrol itu kita harapkan terjadi pemeliharaan drainase itu. Baik. Karena drainase ini kalau tidak pelihara mungkin dia tersumbat. Karena ada sedimentasi ya. Baik. Ada Tapi sebenarnya yang sedimentasi. terjadi saat ini kondisinya penyebabnya tadi apakah terlalu dangkal, terlalu kecil atau jenis drainasenya yang seperti tadi mungkin karena masih banyak yang iya. alami gitu, Makanya atau itu- apa sih sebenarnya Makanya itu faktornya perlu Pak? pemetaan, Mbak. Oke, Pemetaan baik, kita, baik. sifatnya nanti kita petakan ini perlu terbuka apa tertutup. Oke. Ya. Lalu potensi sedimentasi untuk saluran ini Baik. bagaimana? Baik. Kalau potensinya itu sedimentasinya besar, mungkin kita saran terbuka.
Sedimentasi, karena oke. pemeliharaannya lebih ringan. Lebih gampang ya. Lebih Kalau ditutup gampang. agak repot gitu ya pemeliharaan. Ya. Baik. Ya, tapi itu yang penting. Itu daerah-daerah cekungan itu kita harus antisipasi juga. Daerah cekungan, sudah itu daerah-daerah perumahan. Ya. Mungkin selama ini ya perumahan itu berdiri sendiri. Ya. Maksudnya begini, pada waktu mendirikan perumahan itu di sekitarnya belum ada perumahan lain. Oke. Nah, jadi mereka membuang air lebih gampang gitu Pak. Tetapi dengan adanya mungkin di Perumahan sampingnya lain. ada perumahan baru, Baik. mereka tidak bisa lagi buang airnya. Benar-benar. gitu. Karena daerah resapnya kan hilang ya Pak ya. Makanya kalau ada pemetaan drainase ini, kita lebih gampang kalau mungkin izin perumahan, drainasenya mengalir kemana. Baik. Kita arahkan sarannya kemana, saran itu mana. Oke. Saya juga dari konstruksi ya. Baik. Dari konstruksi sekarang udah dimulai ya Pak Kadis, saya sangat senang ya. Baik. Kalau di jalan baru kita di Arum Jajar ya, itu drainasenya udah pracetak. Oke. Jadi Baik. untuk kota konstruksinya saya sarankan drainasenya jangan pasang batu lagi, Betul. tapi dari beton pracetak. Oke. Siap cetak, siap pasang langsung berfungsi gitu Pak. Oke. Jadi lebih Gitu. praktis gitu Lebih ya. praktis. Baik Gitu, Pak Hendri, Pak Noprisman, kemudian juga Pak Pudi yang belum saya ajak ngobrol, kita jeda dulu sejenak, break sejenak ya Pak ya. Pemirsa nanti akan kami undang lagi untuk bergabung bersama kami di 0736 21541 setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berando TVRI Bengkulu. Line phone kami buka kembali untuk Anda yang bergabung. Ngobrol kita ya tentang pemetaan drainase di Kota Bengkulu di 0736 21541, 0736 21541. Kita ke Pak Pudi Hartono dulu, Wakil Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu. Ini sudah ada diskusi pembahasan tentunya ya Pak ya, DPRD dan juga dengan Kota Bengkulu. Apa sih yang menjadi fokus utama dari teman-teman DPRD sendiri kaitannya tentang pemetaan drainase yang pada akhirnya nanti akan menjadi salah satu solusi ya, diambil solusi begitu, jadi pijakan solusi untuk meminimalisir potensi bencana banjir di Kota Bengkulu. Silakan Pak Pudi. Baik, jadi gini ya, jadi kami di DPR itu kan Komisi 2 itu mitra dari salah satu mitra kan PUPR. PUPR ya. Sering diskusi, kita sering komunikasi dengan mereka ketika kita dapat keluhan dari masyarakat. Memang di Kota Bengkulu akhir-akhir ini kan salah satu permasalahan masyarakat itu kan banjir. Benar tadi disampaikan. Benar. Kalau kita dengar penjelasan dari Pak Kadis tadi, memang Kota Bengkulu ini memang harus direncanakan lebih matang lagi. Lebih matang lagi ya. Karena seperti kami lihat, kami dengar juga di masyarakat, ketika berjamurnya perumahan-perumahan baru, itu potensi untuk terjadi kebanjiran di daerah situ. Makanya kita minta kepada PUPR, kemudian Dinas Perkim, nanti Perkimtan ya, yang bermitra dengan kami, itu ketika pengurusan perizinan itu memang harus jelas. Kemudian untuk penanganan banjir itu developer-developer yang terlibat itu memang harus diperketat lagi. Diperketat lagi ya, lebih bertanggung jawab lagi. Kan disampaikan Pak Kadis tadi kan, kita ini kan punya 60 jalur utama. Jalur induk ya. Banyak sekali seharusnya itu. Dan makanya nanti di 2023 ini nanti kita kan lagi pembahasan anggaran ini, kita tantang nanti dari PUPR itu, karena yang kita inginkan kemarin itu di 2023 ini kita fokus di penanganan banjir. Penanganan banjir. Ya. Nanti apapun caranya, apa kita kerjasama dengan, kita kan ada PU provinsi, kemudian kita juga ada Balai Sumatera, wilayah Sumatera, itu kita harus sinergikan bagaimana solusinya banjir di Kota Bengkulu ini bisa teratasi dengan baik. Kalau kami lihat memang dari saluran utama itu masih banyak yang bermasalah, kemudian juga jalur-jalur yang ke perumahan ini. Baik. Sedimentasinya itu sangat tinggi sekali. Di perumahan-perumahan itu kayak di daerah saya itu, yang selama ini drainasenya bagus berfungsi. Namun karena nggak ada perawatan, nggak ada instruksi, nggak ada kesadaran lah di masyarakat juga, akhirnya sedimentasi drainase itu tinggi. Oke. Nah, itu akan terjadi banjir di masyarakat. Jadi banyak andil yang perlu dievaluasi. Ya. Baik dari
pertambahan pemukiman, ketertibannya pada saat itu, kemudian dari masyarakatnya sendiri ya. Iya. Baik, tadi sudah ada dukungan ya Pak ya di Iya. tahun 2023 3. nanti 2023 gitu nanti ya. ya. Kalau item-itemnya apa mungkin sudah bisa dijelaskan, sudah ada ketetapan belum? Kalau untuk sementara ini kan kita belum lagi, ini kan Oke. lagi belum pembahas anggaran. Kalau ya. kisaran nominalnya berapa sih Pak untuk dukungannya nih untuk masuk Kalau- dalam penanganan banjir? Kalau ya, kita ini kan potensi gini sebenarnya, banjir? kita di DPR itu kan lebih program kan di mereka, kan, Baik. di teknis. Tunggu ya dari pemerintah ya. Kita tunggu, kita lihat nanti. Tapi kalau kita kemarin lihat, kita inginkan karena kita kan habis pembahasan perubahan itu. Baik. Di perubahan kemarin itu di angka berapa sampai 6 miliar itu disiapkan Baik. untuk itu. Baik. Ya. Sekitar itu ya Pak ya? Ya. Kebutuhannya. Baik. Tapi kalau dari data yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kalau hitung-hitungan saya itu di angka 20 miliar itu butuh itu. Kalau khusus untuk menyelesaikan banjir di Kota Bengkulu, Baik. terutama di saluran-saluran yang primernya. Ya. Kalau saluran utama itu sebenarnya itu kan penampungan dari Yang lain-lain ya? Ya drainase yang kecil-kecil itu ya. Hmm. Nah kan jadi masalah kita ini kalau di Kota Bengkulu kan itu kan di saluran kecil-kecilnya. Saluran kecil. Ya. Ada yang bahkan salurannya tidak memenuhi syarat barangkali gitu Betul, ya, atau ya. terlalu Nggak standar dangkal lah ya. tadi gitu ya Pak ya. Tidak standar Baik. ya. Nah, jadi memang seberapa anggaran yang harus dianggarkan, kemudian apa yang harus dilakukan itu kan memang awalnya adalah pemetaan drainase tadi ya. Iya. Metode yang tepat dilakukan untuk pemetaan ini metodenya seperti apa sih Pak? Saya ke Pak Endri dulu sebelum Jadi- ke Pak Kadis. Terima kasih. Jadi itu berbagai macam-macam ya. Jadi sekarang itu juga kita pemetaan itu sudah sistem JIS ya. Mohon maaf, Sistem JIS ya. GIS. Jadi sistem udah terintegrasi. Jadi kalau kita buka sistemnya, mudah-mudahan di kota ada. Saya harapkan itu koordinat ketinggian. Oke, dia menggunakan satelit Pak? Ya sudah Oke. menggunakan Sudah menggunakan satelit? satelit Oke. itu akan terdata langsung Oke. gitu. Kalau sistem tersebut. Nah, penggunaannya itu penting ya, penting satu-satu untuk pemeliharaan. Baik, Itu ujian untuk perencanaan kita ke depannya. oke. Itu banyak sistem kalau sudah punya sistem itu lebih baik, lebih gampang merencanakan. Baik. Lebih kita bisa mendeteksi potensi banjirnya di daerah mana. Oke. Itu yang penting. Karena kadang kita ini kan tidak siap, pas banjir udah tahu, oh dari ini kena banjir. Nah, potensinya kita nggak tahu. Jadi dengan adanya sistem pemetaan ini, potensinya kita tahu. Jadi mungkin yang akan ditanggulangi dulu udah potensi besar. Oke. Karena Jadi- itu Ini yang manfaat dari pemetaan tadi dengan sistem satelit tadi ya Pak ya? Iya, sistem JIS itu kita udah tahu karena ada koordinat masing-masing gitu kan. Udah tahu daerah-daerah gitu. Jadi saya menarik juga kan sistem kita sekarang ini baru kata Pak Nobriza, Pak Kadis tadi sistem untuk menaturalisasikan dulu. Menaturalisasikan. Dulu daerah-daerah itu, daerah-daerah. Jadi bukan betonisasi belum. Karena kalau betonisasi kita akan Mohon izin waktu Pak, banyak. mohon izin boleh diulangi tadi? Bukan sistem apa Pak yang terakhir? Betonisasi. Detonisasi. Betonisasi. Oke. Belum kita pasang turap atau Aha. apa pasang-pasang untuk penyangga itu karena mungkin untuk melebarkan saluran dulu itu kan tergantung anggaran, Pak. Karena anggaran untuk sistem betonisasi itu sangat Baik. karena nanti besar. Jadi sistem pelebaran dulu supaya fungsi drainase itu Bisa jalan jalan. dulu. Jadi kalau ada drainase induknya bersih, paling tidak bersih ya dari Oke, kita mulai dari induk dulu. iya induk bersih dari sedimen. Nah, Baik. rata-rata sedimen kita kan sampah, Mbak. Mhm. Iya. Sampah ini. Rata-rata sampah ya, sampahnya di mana Sampah ya kalau kira-kira drainase ya? perkotaan itu Coba deh sedimennya- dijawab sendiri nih. Sedimennya nggak mungkin tanah, nggak mungkin, tapi tanah. sampah. Baik, sampah. Oke. Sampah. Coba dibuka. Kalau Baik. kita buka, saya lihat Baik. drainase yang dibuka oleh Baik. PUPR kota Baik. itu plastiknya minta Baik. ampun gitu. Jadi intinya adalah masalah utamanya dari perilaku Sampah. manusianya Jadi, gitu ya. saluran lokal, saluran sekunder kita kan melalui perumahan penduduk. Kadang-kadang Oke. memang di hari Baik. tidak hujan bang sampah. Baik. Tapi pas hujan lebat, Pak, Aha. mereka tinggal lempar supaya nyut gitu. Nah, itu Makanya yang gitu masalah. ya Pak ya. Suka marah tapi pelakunya juga. Kita Sifatnya pelakunya gitu Jadi ya. kita sifatnya perlu kita ya. edukasi ke penduduk kita, Baik. memang perlu. Ya, baik. Nah makanya kalau pas kita hari itu hujan Mhm. di daerah Tanjung Agung, di daerah apa Kebun Tebing itu, Benar. drainase tersebut sampah, Iya, sampahnya itu. iya. Makanya Kita- itu salah iya. satunya kita belum apa-apa sampahnya udah menggunung Benar, benar, karena benar. sudah berkumpul. Baik. Nah itu yang Baik. paling vital itu edukasi Baik, untuk edukasi jangan ke masyarakat ya penduduk Pak ya. membuang sampah Nah. sembarangan itu. Gitu. Baik, ayo kita evaluasi sama-sama nih ya. Iya. Baik, saya ke Pak
Pak Kadis dulu kita Iya. cross check dulu nih tadi sistem yang dilakukan salah satunya menggunakan satelit gitu ya Pak. Betul. Kita menerapkan itu Pak? Iya, ini Oke. kita lakukan itu. Kita di lapangan itu kita melaksanakan drainase itu ada yang kita shortcut. Shortcut itu kalau dia berbelok-belok seperti ular, nah itu kan menghambat laju air itu. Air itu mengalir. Ya, air itu mengalir Susah dia ya? Ya, kalau dia Belok-belok gitu belok-belok. ya? Nah, itu Baik. kita shortcut itu Kita kita naik motor potong. belok aja susah ya? Kita potong, kita luruskan. Oh gitu. Supaya cepat mengalirkan ini. Terus, misal di saluran induk itu yang tadi mungkin secara alami yang luasnya cuma 2 meter, ada yang cuma 3 meter. Sekarang kita buka ada yang sampai 8 meter. 8 meter dibuka. Iya, Jadi ini- normalisasi tadi pengertiannya apa nih? Salah satu tindakannya apa nih? Normalisasi itu karena dia ini secara alami sebenarnya sudah tempat aliran sungai, aliran air, baik air hujan maupun pembuangan dari rumah tangga, Baik. terjaga drainase. Aha. Nah, aliran alami ini kita tidak kita lawan. Nah, kita salurkan, kita ikuti ini. Oh, itu normalisasi bentuknya. Iya, jadi yang tadinya cuma 2 meter kita buka sampai Oke, 8 meter. oke Nah, dibuka ini, ya lebarnya. Oke. ini salah satu contoh yang kita Mungkin lakukan. teman-teman boleh close up nih. Ini beberapa hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman PUPR. Iya, Ini di wilayah ini ada keterangannya nih. Puri Lestari Puri Sepang. Lestari. Nah, ini sudah 12 tahun saluran ini tidak pernah dilakukan pengerukan sedimennya. Oke. Jadi kita lakukan pengerukan sedimen ini. Oke. Nah, Boleh. inilah yang membuat Mm-mm. lambatnya laju air ini Air ya? menuju ke muara. Baik. Ya. Baik. Kemudian dari hasil sebenarnya ini sudah termasuk kategori pemetaan atau belum Pak? Saya mau nanya dulu sama Pak. Pemetaan itu begini, yang dimasukkan Pak Indri, pemetaan begini. Aha. Bahwa kita menangani banjir Kota Bengkulu ini jangan seperti misalnya kita memadamkan rumah orang kebakaran. Oke. Ketika mana yang dia terbakar, di situ yang kita tangani. Baik. Pemetaan itu kita data dulu seluruh, Oke. yang mana cekungan, yang Baik. mana saluran ini bisa kita buat, kita Baik. data, baru tahu nanti, oh di sini daerah banjir, penanganannya seperti apa, salurannya, catchment area yang turun hujan berapa Ya. lebat itu akan disalurkan kemana? Baik. Misal kalau tanah patah ini ada 2 tempat nyalurkannya, dia satu ke Gunung Bungkuk, satu lagi ke arah Baik, Lempuing. baik. Nah itu pemetaan. Baik. Nah. Nah, jadi apa yang dinyatakan oleh Pak Endri tadi kan kalau sudah ada pemetaan, jadi kita tahu di mana titik-titik yang potensial tadi. Itu sudah didapatkan Pak dari hasil Sudah, pemetaan. jadi Baik. ini- Baik, kita tahan dulu Oh, titik-titiknya, nanti boleh kita informasikan ke pemirsa sehingga pemirsa juga merasa aman gitu juga Pak ya, kalau sudah ada upaya-upaya yang sudah kita apresiasi sudah maksimalnya dari pemerintah kota terutama. Kita jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sik si bantuan ikan di parjoget, sormari kotak di dalam lari, si bang-bangkan jua-jua, si bang-bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Leo, apa bos kau ni aneh?
Apa TV? Kena sering kau toko-toko. Assalamualaikum. Ada apa? TV nggak rusak Pak. Kita kini kok udah beralih ke TV digital. Jadi siaran analog akan seperti itu. Untuk mengatasinya, kita perlu alat tambahan. Namanya set-top box. Kita colok yang kuning untuk video, yang putih untuk suara. Di set-top box, kuning di lubang warna merah, di lubang warna merah, putih di lubang warna putih. Masukkan ke tempat antena di set-top box-nya. Di set-top box iko ada tombol on off. Kita on kan dulu. Selanjutnya kita cari AP. Dia mencari program. Sudahnya dapat sinyalnya, tampilannya bakalan cek iko di sana segala. Tinggal kita cari, kita buka nang nomor 3 dari pinggir. 1, 2, 3. Caranya pakai remote. Nah, sudah otomatis di sana segala. Kita oke kan di remote. Setelah pencarian tadi, ikut siarannya. There reaffirmed Indonesia's leadership in the international sektor ganda putri. Nah, di sana, marulah kita beralih ke siaran digital. Karena gambarnya terang, suaranya jelas, teknologinya canggih. Selamat sore saudara kita segala. Senang sekali rasanya kita masih bersama kalian lagi. Langsung musiknya langsung masih tetap lanjut aja bang, nggak usah diberhentikan biar asik gitu kan. Halo. Iya, lagu kedua boleh dong. Kayaknya Mbak Rita ini penyanyi profesional gitu ya kan? Lagu kedua, mungkin ada lagu keduanya? Nyanyi apa lagi? Kedua. Iya. Bagi sanak segalo yang hobi bernyanyi, yuk ikutan nyanyi via Zoom dan juga telepon. Dalam acara Suara Sana, setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. I've been walking with my face turned to the sun. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Lain kami buka kembali bagi Anda yang mungkin masih penasaran, ingin bertanya langsung dengan ketiga narasumber kami. Ada Bapak Noprisman, Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, kemudian Bapak Endri Agustomi, Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Hazairin, kemudian juga Bapak Pudi Hartono, Waka Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu. Mungkin kita tahan dulu Pak, nanti saya juga akan bertanya lagi tadi data terakhir tadi ya, jadi sudah diklaim bahwa sebenarnya pemetaan drainase kota sudah dilakukan ya Pak ya. Kita nanti akan bahas lagi lebih dalam, tapi saya mau ke Pak Pudi, suaranya masih belum terdengar dengan banyak tadi, baru sedikit saya tanya. Saya mau nanya tentang ini kan pemetaan sudah dilakukan ya Pak, tapi tentunya untuk ke depan meyakinkan bahwa solusi-solusi yang diambil ini adalah yang terbaik. Apakah dimungkinkan gitu usulan untuk melakukan studi banding kali ya Pak ya, seperti itu Pak? Iya. Kalau dari Dewan gimana nih? Intinya kan gini, kalau kita di Dewan itu kan apa yang direncanakan oleh eksekutif, dalam hal ini kan teknis langsung ke DPUPR, itu kan pasti mereka sudah punya kajian. Baik. Kemudian kita akan melihat support anggaran itu sesuai dengan kegunaan. Anggaran sudah dengan kegunaan? Ya, makanya kita minta nanti ke Dinas PUPR, ya, terutama di tahun 2003 nanti kita akan lihat berapa sih kebutuhan mereka. Baik. Minimal yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini ya. Baik. Kalau dari paparan beliau tadi kan ada
ada drainase primer, kemudian yang utama itu. Kalau analisa kami dan berdasarkan kami turun di lapangan, yang jadi masalah kan sering di masyarakat itu kan di drainase yang kecilnya, yang lokalnya, yang itu menghubungkan ke drainase utama tadi. Nah, makanya nanti kita minta karena kalau di bidang itu kan bidang sumber daya air dan Pak yang akan menangani itu. Kita akan lihat support dana mereka butuhkan itu berapa. Karena kita kawan-kawan di Komisi 2 kemarin sudah hearing dengan Dinas PUPR gitu akan support kalau masalah penanganan banjir. Kita minta di tahun 2023 ini itu kita fokuskan dulu di penanganan banjir. Karena kalau dari program yang direncanakan di Pemkot ini kan dari jalan alhamdulillah sudah sekian persen itu bagus jalan-jalan Kota Bengkulu ini. Nah, percuma kita bagus tapi nanti drainasenya nggak bagus. Efeknya juga kan ke masyarakat nanti. Nah, makanya berapapun nanti kebutuhan mereka sesuai dengan analisa mereka, sesuai dengan paparan mereka ke kami, bisa meyakinkan kami, insya Allah kita support anggarannya. Dan itu pun akan jadi bahan mereka nanti ketika kayak misalnya sekarang ini yang bagus penanganan banjir kayak misalnya di DKI ya. Di DKI itu sebenarnya dari pemberitaan, kemudian dari kita lihat juga di website mereka itu memang penanganan banjir mereka itu luar biasa terintegrasi. Sampai mereka ada buat sekarang yang inovasi baru itu mereka buat sumur-sumur resapan gitu. Nah, kami rasa di kota Bengkulu karena kita kan bagian dari kalau kota ini kan ibu kota dari provinsi ya. Karena padatnya perumahan kami rasa dengan pembuatan kayak sumur-sumur resapan itu mungkin ada bagian dari solusi juga nanti. Tetap nanti pakai kajian mereka. Jadi kalau dari versi Pak Budi kan tadi kan yang urgent itu sebenarnya salah satunya adalah di drainase lokal tadi, gitu ya, di perumahan. Nah, sejauh ini karena kaitannya tadi dengan pemukiman, perumahan, ini kan ujung-ujungnya tadi apakah mereka di awal gitu tertib gitu ya, patuh gitu ya, harus ada drainase yang layak dan berfungsi gitu. Nah, sejauh ini pengawasannya seperti apa sih Pak? Kalau kami perhatikan, terutama di perumahan-perumahan yang padat penduduk itu, ya, karena gini gitu, di perumahan itu kan cepat sekali perubahan rumah-rumah itu berubah. Kalau ketika dibuat perumahan pertama itu drainase itu masih bagus. Pertama masih bagus gitu ketika sudah berjalan waktu, mungkin yang tetangga sebelah sudah beli mobil, akhirnya drainase tadi udah ditutup. Dia nggak mempertimbangkan tapi kedalaman dari ini drainase ini. Mereka cuma tutup aja, nggak mempertimbangkan kedalaman, akhirnya drainasenya itu bermasalah. Nggak ini air yang lewat di jalan. Kalau kita bongkar itu sudah nggak ada lagi drainase, ini siringnya itu bukan drainase lagi, sudah rata dengan ini karena tertutup. Nah itu ini akan menjadi PR juga kita di pengawasan ya di lingkungan masyarakat. Contoh kecil kemarin survei di Rawamakmur. Nah, di Rawamakmur itu ketika kita cek ternyata memang kata warga di situ dulu di sini nih tinggi Pak katanya drainasenya, tapi nggak tahu kan ketika rupuh sudah banyak dia main tutup aja katanya. Pas kita cek, kita bongkar salah satu itu ya memang nggak ada lagi drainasenya, udah koral semua di bawahnya. Nah ini itu contoh kecilnya. Juga jadi masalah gitu ya. Jadi perilaku dari pemilik rumah atau gedung tersebut dari masyarakatnya sendiri gitu ya. Baik, saya banyak hal yang mau di cross check nih dengan Pak Kadis juga nih ya. Tadi pertanyaan tentang mohon maaf tentang studi banding tadi. Apakah sudah atau ada rencana untuk melaksanakannya? Karena ya kalau misalnya studi banding itu kan penting-penting nggak penting ya Pak ya. Kalau memang bisa dimanfaatkan pada saat studi banding ya penting banget gitu. Kalau dari kita seperti apa Pak? Sudah atau akan? Iya, kalau kita sudah melakukan beberapa tahun yang lalu studi banding. Beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa sih Pak persisnya? Studi banding itu juga adalah metode yang harus kita lakukan di daerah kita. Apakah ada kemiripan kejadian banjir di tempat kita? Salah satunya kita studi banding ke Kota Palembang. Ya, itu di sekitaran tahun 2017. Ya. Nah, kita melihat salah satu misalnya Jakabaring. Jakabaring itu adalah rawa yang mana waktu itu tidak memungkinkan untuk dibangun stadion sebesar itu gitu kan. Nah, di situ ada beberapa polder, kolom-kolom retensi untuk menampung genangan atau sebagai resapan air atau penampungan sementara baru dialirkan. Nah, di Kota Bengkulu ini sekarang kata Pak
Hendy tadi atau Pak Budi tadi sangat berkembang sekali perumahan-perumahan. Oke. Nah, perumahan ini sekarang kami memberi izin fil banjir sudah sangat ketat. Baik. Salah satu yang kami tidak keluarkan izin kemarin di daerah Slebar, itu karena dari ahli hidrologinya membuat drainase itu cuma lebar 3 meter. Syaratnya berapa sih, Pak? Bukan syarat, jadi begini, hidrologi itu adalah ahli itu masalah air ya, laju air itu ilmu hidrologi. Pak Indri ini Lebih paham ya. orang teknik sipil, fakultas teknik, jadi tahu dia. Kita di hulunya itu sudah membuat drainase 6 meter. Di hulu dan 6 meter. Iya, lebar penampangnya. Mereka mengajukan kita cuma 3 meter. Di hilirnya juga sudah kita buka 6 meter. Jadi akan menjadikan penyumbatan. Kita mintakan harus sama dengan apa yang sudah kita buka. Mungkin kurang lebih 3 bulan ini berpolemik, akhirnya mereka mengalah gitu kan. Tapi dengan risiko mengurangi blok atau kaplingan rumah yang ada. Itu risiko. Supaya nanti tidak lagi terjadi banjir gitu kan. Alhamdulillah beberapa hari hujan ini kita cek daerah sana ya sudah lancar, tidak lagi banjir gitu kan. Nah, masalah mungkin kata Pak Hendy tadi elevasi. Elevasi atau masyarakat, Pak ini kurang dalam drainase kami ini dikeruk. Kita sudah hitung. Kalau kita keruk di hulunya ini, sementara di hilirnya ini permukaan laut lebih tinggi daripada di hulu ini, maka air laut akan masuk ke darat. Nah, masyarakat tidak mau tahu itu, kita jelaskan mereka nggak ngerti. Nah, yang benar itu tadi, kata Pak Hendy tadi, dengan GIS tadi kita sudah tahu bahwa daerah genangan yang di hulu ini berapa sih tinggi elevasinya, baru bisa kita salurkan. Kalau lebih rendah, iya. tidak akan ngalir. Nah, ini kita lakukan seperti itu. Terus, jadi pemetaannya harus detail nih ya, Pak ya? Pemetaannya harus detail berarti ya? Betul, kalau tidak air dari laut masuk ke darat. Nah, terjadi misal di Bengkulu ini mungkin beberapa bulan yang lalu hari tidak hujan, terang benderang, tapi daerah seputar Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Rawamakmur banjir. Nah, berarti penyebabnya bukan air hujan di dalam kota Bengkulu ya, tapi di hulunya. Di hulunya ya. Penyebab hulu yang misalnya kalau Jakarta itu kiriman dari Bogor. Ya, kita mungkin dari gunung ya. Jadi kewenangan ini bukan kewenangan pemerintah Kota Bengkulu. Perlu beberapa daerah, kabupaten, kota, provinsi, mungkin pusat ini harus ikut sama-sama menyelesaikan permasalahan ini supaya jangan lagi terulang. Beberapa bulan yang lalu juga ada kunjungan Komisi 5 DPR RI beserta Dirjen Dirjen SDA di Balai Raya. Mereka sudah memetakan juga, sudah ada solusi mereka buat. Mereka merencanakan beberapa titik kantong polder di jalur Sungai Bengkulu itu. Jadi insya Allah perencanaan sudah selesai, sudah masuk beberapa titik, tapi mungkin bertahap, menyangkut juga masalah anggaran itu kan. Jadi ke depan itulah solusi yang terbaik kita Kota Bengkulu yang langganan, ketika hujan di hulu, banjir. Ya. Baik, jadi tadi ada masalah perumahan, perilaku dari pemilik gedung, masyarakat. Kalau dari saya mau balik dulu ke Pak Endri ya Pak ya. Ini kan ada beberapa permasalahan yang muncul ya, kondisi-kondisi yang terjadi dan titik beratnya tadi dari perilaku masyarakat, termasuk juga tadi drainase yang kurang memenuhi standar gitu ya Pak ya, juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadis maupun juga dari Pak Budi seperti itu. Titik ini menjadi hal yang urgent dari sudut pandang seorang akademisi, benar. Kemudian seperti apa yang bisa dilakukan? Adakah aturan-aturan yang kemudian bisa membuat perilaku masyarakat ini terkait tadi yang apa yang diceritakan oleh Pak Budi tadi, sehingga ke depan mereka tidak sembarangan lagi? Ada nggak sih aturannya sehingga atau bahkan dibarengi dengan sanksi gitu, sehingga kemudian mereka lebih aware, lebih hati-hati. Perilaku saya bisa menyebabkan diri saya dan teman-teman di sekitar bisa berpotensi banjir. Tapi jawabnya tunggu dulu ya Pak ya. Itu pertanyaannya banyak banget nih. Kita jeda dulu sejenak. Untuk beberapa informasi berikut ini tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya.
the sea of change, we have always overcome hand in hand. We cover together, we'll recover stronger. Reaching out for our children's future destiny. I wish heal the world. Whatever must be done, recover together. We'll recover stronger. Navigate the sea of change. We have always overcome hand in hand. Recover together. We'll recover stronger. Reaching out for our children's future destiny. Yes, it's from God's history, paving us ahead. Recover together, stronger. Navigate the sea of change. We have always overcome hand in hand. Recover together. We'll recover stronger. Reaching out for our children's future. For our children's future destiny. Masih bersama di Berendo, TVRI Bengkulu, kita masih berbincang tentang pemetaan drainase di Kota Bengkulu sebagai upaya untuk meminimalisir potensi banjir yang ada di Kota Bengkulu dan benar-benar ini juga menjangkau untuk kabupaten lainnya. Baik, kita masih ada sekitar 8 menit ini kebersamaan kita. Ada 3 narasumber kami, mungkin kita singkat-singkat kali ya Pak ya, biar bisa terjawab semuanya. Jadi tadi yang saya tujukan terakhir kepada Pak Endri Agustomi, jadi terkait ada beberapa hal tadi yang terkemuka dalam obrolan kita terkait dari perilaku pemilik gedung atau rumah begitu yang seenaknya mungkin menutup drainase, dan tadi juga disebut mungkin tipikal tutupan drainasenya juga mungkin tidak benar gitu atau seperti apa. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Endri juga tipikalnya atau tutupan drainase itu yang seperti apa sih yang bagus gitu. Dan hal-hal prioritas Pak yang bisa dilakukan setelah adanya pemetaan drainase ini. Silakan ke Pak Endri. Jadi sesuai dulu kita tuh pemetaan drainase Kota Bengkulu ya. Salah satunya mungkin sudah dilaksanakan pemetaan oleh Dinas PUPR Kota Bengkulu ya, Pak Notaris seperti yang sudah dibicarakan tadi. Makanya kita antisipasi adalah kota ini
daerahnya luas ya. Mohon izin, wilayahnya luas? Luas ya, Oke. daerah kita luas dan ada beda-beda tinggi. Ya, elevasinya berbeda-beda, ada yang rendah dan tinggi. Kita harapkan dengan dana pemerintah ini jangan ada lagi terdengar itu ada terjadi banjir genangan. Ini banjir genangan, Mbak ya? Ini banjir genangan Ya, ya? kita lain kalau banjir kiriman kita mungkin di daerah rendah. Ya. Ini daerah perkotaan kita yang memang harusnya tidak banjir, jadi tergenang banjir. Nah, itu jangan ada terjadi lagi ya. Jadi makanya kita perlu pemetaan tadi, penanggulangannya bagaimana. Lalu sistem drainase kita juga harus dikaji ulang, mana yang terbuka, mana yang tertutup. Ya kan? Karena apa? Drainase kita jelek juga akibatnya ke jalan. Karena jalan ini musuhnya air. Iya, rusak ya Pak Nomor ya? 1 sampai 10 Pak, musuhnya air jalan itu. Baik. Jalan kita cepat rusak kalau Benar, tergenang. benar. Itu pasti ya. Nah, setelah itu perilaku. Ya, kita memang perlu edukasi baik Benar. tingkat RT, RW. Jadi benar apa yang kelurahan, disampaikan oleh Pak benar. Pak Sudah Budi tuh- tadi ya? Nah, sudah tuh mungkin Pak Puja mungkin menyediakan anggaran ya, anggaran memikirkan anggarannya bagaimana untuk supaya pemeliharaan rutin dari drainase ini berjalan ya. Yang penting pada saat hujan terjadi walaupun dengan drainase tinggi kita jangan terjadi banjir. Baik. Maksud saya jangan terjadi banjir daerah yang tidak pernah banjir ya Pak. Baik. Nah kalau sudah drainase ini kita tata, tentu nanti kata Pak Nob tadi kita berinteraksi dengan instansi lain. Ada sistem polder tadi. Polder tadi sistemnya adalah sistem gabungan dari drainase, ada apa itu kolam retensi, Kalau ya yang kita bahas ada kemarin ya. mesin pompa air, ada jalur utama kita. Oke. Nah, kita kan tidak bisa dilihat hanya daerah Tanjung Agung, Tunggal semua perkotaan sama itu. Apa perlakuannya kita harus sama. Tapi tentu arahnya kita yang besar bunyinya Tanjung Agung dan sekitarnya itu. Benar. Nah, itu daerah itu kan perlu koordinasi dengan instansi yang lain yang berwenang. Betul. Nah, sudah saya jelaskan tadi, tanggung jawab kota ini drainasenya dulu. Drainasenya dulu kita ya, pulihkan. untuk wilayah kota Jadi ya. daerah-daerah yang tidak tergenang selama ini jangan sampai tergenang itu. Induk dulu atau lokal dulu? Atau kalau bisa bersamaan? Semuanya lokalnya gitu ya, lokalnya. Jadi aktifkanlah dari RT-nya bagaimana ada. Saya sangat senang ada tim reaksi cepat ya, dari PUPR Kota ya. Kalau untuk tadi tutupan drainasenya tadi yang jenis apa yang pas, yang benar? Ya, makanya perlu kita kaji. Dikaji itu lebih, oke. terbuka apa tertutup. Oke. Bagusnya Bahan yang bagaimana? digunakan seperti yang Bapak bilang tadi Bahannya jangan kita pasang batu lagi, kita percetak lagi ke kota. Oke, baik. Saya Itu yang paling sarankan, baik ya. Itu jangan lagi Baik. pasang batu. Baik. Kalau percetak langsung kita pasang langsung berfungsi. Oke. Satu hal lain, mungkin satu hal lagi sebelum kita pindah ke dua narasumber kita lainnya, Pak Budi dan juga Pak Kadis. Saya mau nanya tadi, Bapak sempat menyinggung tentang pemeliharaan. Iya. Oke, siapa yang memelihara? Siapa saja yang terlibat di sana dan seberapa sering frekuensi atau durasinya gitu, Pak? Kapan-kapan aja gitu? Makanya saya katakan kita Idealnya. di kota ini ada beberapa ruas jalan yang benangnya berbeda-beda, Pak. Oke. Ya, terutama drainase kita tentu mengiringi jalan biasanya. Baik, iya. Ada jalan negara, jalan provinsi, Aha. ada jalan provinsi, ada jalan kota. Baik, Itu juga baik. perlu koordinasi. Baik. Karena jalan provinsi, Baik. itu kewenangan nanti pemeliharaan di provinsi. Baik. Perlu pembahasan lebih lanjut seperti itu. Perlu Oke. koordinasi. Baik. Selama ini pemeliharaan sudah ada? Mungkin Kalau pantauan Bapak sudah, atau tapi Bapak? mungkin kurang Oke. optimal gitu. Baik. Baik, Makanya karena pemeliharaan ini harus jelas. baik. Harus. Waktu kita singkat, mungkin nanti kita hal yang terakhir akan disampaikan oleh Pak Kadis. Mungkin nanti kita ada obrolan lebih lanjut lagi ya Pak episode-episode berikutnya. Adik, sudah ada beberapa hal yang sudah diobrolkan terkait juga tadi perilaku, pemeliharaan yang diharapkan akan lebih rutin dan ada. Mungkin dari kita selaku bagian dari pemerintah ya Pak ya. Rencana ke depan ini seperti apa terkait hal-hal yang sudah kita bahas. Terkait tadi sudah ada beberapa titik prioritas-prioritasnya seperti apa dalam tahun sampai akhir tahun ini, timelinenya seperti apa di 2023 seperti apa pula, sehingga masyarakat tahu nih seperti apa nanti upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir potensi banjir. Silakan Pak Kadis mewakili ya, karena waktu kita singkat sekali ini. Ya, terima kasih. Ya, pertama penanganan banjir ini kita harus melakukan saluran induk terlebih dahulu yang kita tangani atau Prioritas saluran jalur induk. primernya. Baik. Baru nanti kita tahu yang lokal sama yang
arteri ini kita mau alirkan kemana setelah tahu nanti. Dan kita juga menghitung catchment area yang akan kita masukkan ke saluran primer itu berapa sih, kan bisa dihitung itu. Baik, sudah dilakukan penghitungan atau baru akan? Itu tadi sudah kita lakukan pendataan itu. Jadi data-data secara detail sudah ada ya Pak ya? Sudah, makanya kita lakukan. Ini harus 8 meter, ini harus 10 meter. Itu hasil dari pemetaan kita. Pijakannya sudah akan ada. Betul. Sampai akhir tahun ini apa yang hasil yang didapatkan kira-kira nanti sampai akhir tahun ini? Iya, kita tetap melanjutkan karena kita bertahap melaksanakannya kan. Akan kita tuntaskan di yang 6 ini target kita selesai di 2022 yang 6 ini 2022. Dan dilanjutkan di tahun 2003. Iya, akan kita lanjutkan di 2023 dan membutuhkan dana cukup besar untuk tahun 2023. Berapa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Kami membutuhkan kurang lebih 15 miliar 15 miliar Pak. Ya, mohon dibantu nanti seperti apa ya? Pengusulannya, oke. Jadi untuk penanganan yang saluran induk terlebih dulu semuanya. Terus tadi kata Pak Hendri, kami juga sudah melakukan bahwa saluran sekarang itu yang tertutup, kita tidak lagi memakai pasangan batu yang manual. Jadi kita sudah precast sekarang. Begitu dibuka langsung pasang, langsung berfungsi. Tidak lagi kita menunggu pasang 3 minggu baru dibuka. Ini malah mengganggu aktivitas masyarakat maupun lalu lintas. Siap. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Mohon maaf tidak semua hal bisa disampaikan di sini. Mudah-mudahan tadi apa yang kita bahas di sini bisa masyarakat menunggu dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan yang penting tadi pemeliharaan ya Pak ya. Kalau dibangun tapi tidak dipelihara itu menjadi masalah dan perilaku kita semua. Baik, terima kasih para narasumber sama saya sudah memberikan ilmu kepada kami dan juga yang menyimak kali ini. Kita akan ngobrol lagi di lain waktu. Tentunya akan menambahkan ilmu-ilmu kita kepada kita tentunya di Berendo TVRI Bengkulu. Kebersamaan kita akan ditutup dengan suara-suara merdu ya dari teman-teman kita dari Bengkulu Project. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan